proses penurunan peti yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat di TPU Rorotan Cilincing, yaitu atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 12 Juli 2024 Saudara Joni Simanjuntak. Prosesi pemakaman yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Teologi Magister Pendidikan, atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Saudara Joni Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 12 Juli, hari Jumat 12 Juli 2024. Bapa di surga, kami bersyukur telah tiba sampai di TPU dihadiri oleh salah satu ormas organisasi masyarakat hari ini kami mau Pemuda Batak Bersatu PBB PAC Pulau Gadung. Serahkan ini dari tanah kembali kepada tanah, rohnya kembali ke Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Hari ini di hadapan kita jenazah daripada Saudara Joni Simanjuntak yang akan kita serahkan kembali ke bumi, perut bumi. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, maka debu manusia kembali kepada debu dan rohnya kembali kepada Bapa di surga. Setiap kita orang percaya, apapun prinsip iman kita, secara khusus kita manusia yang dilahirkan di planet bumi ini, karena hanya di planet bumi ini aja manusia yang ada, di planet lain gak ada. Itu yang udah Tuhan Allah taruhkan. Kita dari tanah, lalu dibuat Tuhan kita dari tanah melalui firman-Nya, dikatakan jadilah, maka jadilah. Dan satu yang kita percaya, kalau kita adalah milik Tuhan, ya, siapapun kita nanti akan menyusul. Kita harus percaya bahwa kita pasti mati. Kematian itu pasti, tapi satu hal yang harus diingat kepada kita, mari kita merenungkan kehidupan ini. Alkitab mengatakan takut akan Tuhan sepanjang umur. Oleh karena itu, ini sebuah pembelajaran kepada saya dan saudara. Kita lihat bagaimana di sini. Kalau kita perhatikan di sini ya, udah dari ratusan kali di sini. Kalau kita lihat ini sunyi kayaknya, ya. Secara kita renungkan ini sunyi, Pak. Tapi ada satu yang harus kita renungkan. Di sini banyak harta karun yang terpendam. Saya ulangin sebagai hamba Tuhan. Di sini banyak harta karun yang terpendam yang telah dikubur. Apa itu harta karun? Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara masa hidup atau mereka masa hidup, saya tidak tahu, hanya Tuhan tahu dan dia. Ketika dia punya jawatan, dia harus sebagai pemimpin. Kalau istilah gereja, dia sebagai gembala, sebagai guru, tapi dia nggak maksimalkan. Ketika dia punya karunia, dia harus menjauh orang sakit, supaya orang sakit itu sembuh, tapi dia nggak lakukan. Akhirnya dia mati, harta karunnya terpendam. Tapi jikalau di antara di sini ada yang mati, meninggal selama hidupnya, apa yang ada pada dia? Dia sebagai manusia yang dijadikan oleh Tuhan Allah, dijadikan oleh Bapa di surga. Ketika dia masa hidupnya memaksimalkan, dia sebagai Bapa, dia sebagai Bapa yang baik, dia sebagai kepala pemimpin,
Ya, pemimpin apapun, baik pemimpin ormas sebagai kawan-kawan kita di sini ormas PBB, lakukan semuanya itu. Kolose pasal 3 ayat 3. Segala sesuatu lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, baik saudaraku yang muslim, lakukan segala sesuatu kita seperti kita sedang diposisikan bahwa kita itu akan kelak mati. Nah, waktu kematian seseorang, siapapun, baik saya dan saudara kelak sudah melakukan daripada bagiannya, berarti harta karun itu tidak terpendam. Amin. Yang terpendam itu hanya apa? Hanya tubuh yang akan menjadi tanah dan mendapatkan upah, pahala, mendapatkan mahkota. Karena mahkota saya dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu mahkotanya apa? Alkitab mengatakan, kalau aku datang ke dunia ini, adakah iman di bumi? Apa itu iman? Bukan iman untuk dipurba dia semata atau yang di hati kita, tapi iman yang ada pada tiap manusia itu ada imannya, itu kita bawa ke